Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Limajaya, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hari ini, Rabu 29 November 2023, kita akan melaksanakan sosialisasi pencegahan korupsi. Bila kita dengar masalah korupsi ini, ada sesuatu hal yang beda pada diri kita. Merasa janggal mendengar hal itu. Itu pertanda bahwa kondisi kita masih baik. Kata korupsi ini hampir kita dengar setiap hari, baik itu di media sosial ataupun di perbicaraan masyarakat sehari-harinya. Korupsi bukan budaya, korupsi juga bukan kebiasaan, korupsi juga bukan jalan pintas. Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa. Jangan sampai korupsi itu hal terkecil saja ada pada diri kita, karena bisa melebar dan meluas untuk tingkat yang lebih tinggi. Satu kata untuk kita semua, pencegahan. Dengan tindakan-tindakan pencegahan, insya Allah dari hal yang terkecil korupsi bisa kita hilangkan. Insya Allah hari ini juga kita akan melaksanakan sosialisasi ini dan kita berharap akan berdampak positif bagi kita semuanya. Bravo untuk Bangka Belitung, sukses dan salam tangguh. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran kawan-kawan semua. Ini acaranya memang cukup penting karena saya rasa semua akan terkait semua. Bila hal ini terjadi pada diri kita, mungkin susah untuk kita perbaiki. Jadi kita mulai pencegahan dimulai dari ini. Saya akan membawakan tema perihal pencegahan korupsi. Sebelum saya mulai, kita pantun dulu. Oke. Ini bisa nih. Shoot. Ringan membantu jadi tauladan. Tauladan yang baik jadi panutan. Aura korupsi segera singkirkan. Bersihkan diri, kuatkan iman. Mungkin kawan-kawan semua sudah sering mendengar ya apa yang dimaksud dengan KKN kan? KKN siapa yang tahu? Kuliah kerja nyata. Bukan kuliah kerja nyata. KKN adalah korupsi, kolusi dan nepotisme. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara, korupsi adalah penggelapan atau penyelewengan harta milik perusahaan bila itu bekerja di perusahaan ataupun milik negara seperti kita PNS. Bila terjadi penyelewengan itu milik negara untuk kepentingan diri sendiri, pribadi maupun untuk kepentingan orang lain. Jadi apabila terjadi penyelewengan, markup, apalagi ya, kalau hal yang terkecil saja kita korupsi ya, waktu saja bisa jadi korupsi. Misalnya kawan-kawan biasakan mengondisikan absen, itu adalah bagian dari korupsi juga, tetapi mungkin tidak dipidanakan. Kalau hal-hal, tapi itu bisa membentuk diri juga menjadi hal yang lebih parah lagi apabila itu dipupuk terus. Jadi memang kalau kita ASN, PHL, ya memang harus dipupuk rasa disiplin kita sehingga tidak muncul benih-benih untuk korupsi tersebut. Kalau kolusi lebih parah lagi. Kolusi adalah pemufakatan atau kerjasama melawan hukum. Dia bekerja sama kalau pemufakatan nih. Satu orang dengan orang lain. Nah itu pemufakatan namanya. Antara PNS misalnya dengan sesama PNS untuk melaksanakan sesuatu hal yang tidak baik.
yang berkaitan dengan mengondisikan misalnya untuk misalnya lulus P3K dengan cara-cara hal-hal yang tidak benar, misalnya mengondisikan dengan bekerja sama dengan panitia, menyelipkan sesuatu yang biasa disebut suap. Itu tidak boleh, itu sama dengan kolusi ya. Jadi kolusi itu menurut Undang-Undang Nomor 28, kolusi adalah pemufakatan atau kerjasama melawan hukum antar penyelenggara negara atau antar penyelenggara negara dengan pihak lain yang merugikan orang lain atau masyarakat atau negara. Waalaikumsalam. Nepotisme. Nah, nepotisme ini adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarga atau kroninya. Misalnya dia pejabat negara, pejabat pimpinan di suatu OPD di Bangka Belitung. Misalnya OPD kita lah, tiba-tiba beliau memasukkan misalnya PHL tanpa prosedur. Kalau melalui prosedur yang benar tidak masalah juga. Tetapi kalau melalui prosedur yang tidak benar itu sama dengan nepotisme. Misalnya oknum anggota dewan memasukkan juga salah satu misal keluarganya ditempatkan di OPD. Tetapi kalau itu melalui prosedur yang benar ya tidak masalah juga. Karena kan hak semua orang untuk mendaftar, mengikuti kegiatan misalnya menjadi PHL di suatu OPD. Tetapi apabila itu sudah diiringi dengan iming-iming, misalnya kepala dinas ini saya titip anak saya misalnya oknum anggota dewan, nanti kalau ini masuk nanti saya inilah anggaran BPBD nanti kita tingkatkan lah sehingga BPBD mempunyai yang lain. Itu bagian dari nepotisme. Jadi tidak dibolehkan juga. Itu kalau diketahui oleh aparat penegak hukum itu bisa ditindak. Jadi kawan-kawan semua di sini ini melalui prosedur yang benar kan? Seperti mana? Oke, berikutnya di provinsi itu sudah pas belum gaji-gaji para PHL? Sehingga kalau soal belum semuanya tidak belum. Sehingga memang pengeluaran PHL itu sesuai dengan pendapatannya. Kalau pemerintahnya sudah sesuai mengeluarkan pendapatannya, berarti kalau itu masih terjadi korupsi, itu terjadi kesalahan pada kawan-kawan semuanya. Misalnya pengeluarannya besar, pendapatannya sebesar apapun pendapatannya, kalau pengeluaran besar juga tidak cukup. Tiba-tiba ikan nak beli, tiba-tiba nak pengen beli apa, tas Hermes lah, Dior, dengan gaji kan seberapa misalnya itu betul. Kita harus mengimbangi, jangan besar-pasan daripada tiang. Nah, penyebab-penyebab itu yang sering terjadi yang menimbulkan hal-hal yang berbau korupsi tadi. Tapi kalau tidak ada celahnya juga, misalnya dia bukan di tempat ada uang juga tidak akan terjadi korupsi. Tetapi itu tadi kalau di kita kan ada misalnya datangnya siang, sudah tidak sering hadir, dia bekerja di tempat lain untuk nyambi pendapatannya. Itu juga bagian dari korupsi, tapi tidak bisa dipidanakan. Tapi bisa dipecat tidak? Apabila tidak itu sering terjadi.